Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi sahabat-sahabat penggemar kuliner nih. Di Mijen ada soto sawah Mbak Tutik. Ingin mengembangkan dan kami diminta untuk mengembangkan ide-ide gagasan rancangnya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak senior kita Pak Ustadz Hermanto Ikhwan dari Lembaga Dakwah Komunitas PDM Kota Semarang kersa nindai di soto mepet sawah mewah Mbak Tuti di kawasan Mijen. Tadi ada Pak Ustadz Gus Rohmulyanto dan ini aktivis muda kita Mas Upe. Tadi gimana Mas respon dari pemilik resto ini gimana? Jadi tadi salah satu owner dari soto tepi sawah Mbak Tuti ini kan tadi sempat berpesan sama saya dengan keberadaan Pak dosen arsitek di sini. Mohon masukannya kira-kira di belakang Pak dosen ini kan ada satu space yang masih kosong. Ke arah gunung ya? Ke arah Gunung Ungaran. Gunung Ungaran sama ada beberapa gunung. Salah satu ownernya namanya Pak Arifin ini butuh masukan kira-kira konsep yang tepat untuk space yang masih kosong ini perlu diisi apa lagi? Setelah ada resto kuliner ini ya, untuk berdampingan dengan menu soto dan ikan bakar yang udah ada sebelumnya. Begitu. Oke, kita teruskan ya. Gimana Pak Hermanto, respon dari pemilik ini Pak? Alhamdulillah, ini saya juga tidak mengira kalau udah di di tempat soto Putih ya. Alhamdulillah kita diterima. Dalam arti kata diterima itu alhamdulillah kita punya saudara yaitu Mas Sujo, insinyur atau arsitek yang nantinya ikut serta atau diminta untuk pengembangan, pengembangan dalam usaha daripada itu Mbak Tuti atau Pak Arifin ya. Oleh karenanya apa yang diharapkan oleh beliau, bahkan dari Mas Bujo sendiri sudah menyatakan siap untuk yaitu pengembangan di dalam usaha ini, sehingga apa yang menjadi titik tumpul atau titik yang kita temui pada siang hari ini depannya itu benar-benar arahan dari Mas Bujo akan memberikan suatu manfaat ya. Manfaat untuk siapa? Ini kebetulan pengusaha ini pengusaha pribumi ya. Pribumi ya? Pengusaha pribumi, jadi alhamdulillah lokal ya? Lokal, karena kalau nggak salah dengar tadi dari KW-nya ini dari Kawian ya. Jadi sekali lagi kita ada manfaatkan ya, bukan dimanfaatkan tapi kita memanfaatkan menjadi keperluan daripada Mas Bujo yang punya suatu ilmu dalam arsitek. Semoga benar-benar agar berkembang daripada saya kira demikian dari kami. Apa yang saya diusung ke sini ini alhamdulillah ada manfaat dan faedah untuk yaitu pengembangan di wilayah mana Mas? Daerah Kelurahan Tambang, Kecamatan Mijen. Kelurahan Tambang, Kecamatan Mijen. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, ini kan dimanapun kita hadir harus memberi manfaat bagi khalayak ya. Sehingga manfaat ilmu kita, kepandaian kita, keahlian kita bisa berguna bagi masyarakat di lingkungan kita, di lingkungan sekitar ya, di Mijen ini ya. Gimana Gus? Doanya? Pokoknya di mana kita itu berada,
termasuk di lingkungan sini itu akan membawa berkah semuanya di lingkungan sekitar. Ya itu suatu termasuk siar atau dakwah kita di lingkungan LDK. Walaupun ini secara pribadi kita itu termasuk jajah desa Wilangkori gitu, jajah desa itu. Tapi ternyata itu membawa berkah, termasuk tadi yang punya rumah atau yang punya usaha itu, yang punya gawe Pak Arifin tadi, termasuk meminta bantuan dari Ketua LDK Pak Pujo Kusworo ini untuk menata lingkungan sekitar atau supaya kedepannya gimana, termasuk nanti pengadaan transit dan sebagainya, itu nanti Pak Pujo sendiri yang merancang. Semoga kedatangan kita itu membawa berkah itu Pak. Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak Mul, Nyun Sewu, yang namanya berkah itu jelas dari Allah. Hanya lantaran dari hamba-hamba, ya termasuk dari Mas Haji Insinyur Pujo, yang alhamdulillah bisa akan dimanfaatkan atau kepandaiannya dan berguna untuk keahliannya akan dimanfaatkan betul, sehingga usaha dan pengusaha ini semakin maju. Alhamdulillah. Besar ya. Pengunjungnya juga Kalau tadi konsumennya 490-an ya. Oh. Ya. Sampai sore 700 Pak. ya bisa. Mas, bisa dijelaskan Mas, areal mana yang akan dikembangkan nih? Menurut Pak Arifin selaku owner tadi minta masukan di space ruang kosong yang depannya pondok soto ini nanti sampai ke batasan saung yang di sana. Oh, sampai saung bendera kuning? Ya, yang kuning yang sebelah sana. Oh Yang ya. kuning putih ada rambu-rambunya itu. Ya, ya. Itu masih wilayah pemiliknya Bu Tutik sama Pak Arifin. Ini ada sungai kemana Mas? Ini sungainya ngalirnya ke di situ kan ada ada wilayah yang nanti ke arah daerah Gunung Pati. Oh, Gunung Pati ya. Ya, Ya nanti kita kolaborasi dengan Didit ya, ya bisa. selaku ahli konstruksi teknik sipil, ya Mas. Melihat karakteristik suasana ini yang hijau ini, konsepnya nanti green architecture yang ramah lingkungan ya, karena ini suasana rural hampir mendekati ke sana. Nanti vernakular ya, arsitektur vernakular yang ramah lingkungan disesuaikan dengan konteks lingkungan. Ada area camping, ground, kemudian tempat pondok-pondok untuk wisatawan yang transit, dan ruang pertemuan bersama untuk meeting dan pagelaran seni musik ya, termasuk mengolah landscape ya, karena green architecture tidak lepas dari kesatuan dengan tanaman, pohon, bunga dan sebagainya. Jadi menjadi elemen yang menarik nantinya antara bangunan dan elemen landscape-nya sebagai soft material maupun sebagai hard material. Artinya memang rancangan ini menjadi menarik ya. Salah satu ikon baru nanti akan dikembangkan di lingkungan Soto Sawah ini. Salah satu pertimbangan di dalam pemilihan material konstruksi bangunan nanti juga akan mempertimbangkan penggunaan material yang ramah lingkungan, ekologis ya, entah itu dari kayu, material-material yang genteng dan sebagainya, sehingga memberi kesan sangat tropis ya. Jadi memang kita tidak memiliki konsep yang bertentangan dengan lingkungan, ada satu konsep keserasian. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.